Oke, tahap pertama yang harus kalian lakukan yaitu membersihkan kondisi kulit wajah klien kita. Caranya kalian usap-usap ke seluruh bagian wajah. Untuk membersihkan wajah kalian bisa menggunakan micellar water ataupun milk cleanser. Ini gunanya untuk membersihkan kondisi wajah supaya nanti ketika makeup yang akan ditempelkan ke muka akan lebih menempel dan juga awet. Dan pastikan kondisi wajahnya benar-benar bersih ya. Oke, untuk step selanjutnya yaitu menggunakan base makeup. Nah, kalau untuk penggunaan base makeup ini kita harus sesuaikan dengan kondisi kulitnya. Nah, misalnya nih kondisi kulit model kali ini yaitu normal tapi cenderung ke kering. Jadi primer yang saya gunakan kali ini yaitu dari Studio Tropic Flawless Priming Water yang khusus untuk normal to dry. Jadi kita spray dulu ke seluruh bagian wajahnya. Oke, untuk step selanjutnya yaitu primer yang kedua. Nah, untuk primer yang kedua ini dia khusus untuk kulit kering juga. Namanya Pixi Make It Glow. Jadi intinya kalau untuk base makeup kulit kering, kalian cari yang dia ada efek glowingnya. Nah, untuk primer yang ini kalian oleskan juga ke seluruh bagian wajah. Oke, untuk base makeup yang selanjutnya yaitu Pore Minimizing Primer. Nah, ini gunanya untuk mengecilkan pori-pori ataupun juga dia bisa menahan minyak di daerah-daerah yang gampang berminyak. Misalnya di daerah T-zone. Nah, kali ini saya pakaikan ke area T-zone. Di bagian dahi. Bagian hidung, nah di bagian atas bibir atau biasanya disebut dengan Cupid's bow, dan juga bagian dagunya. Selanjutnya kita gunakan lip balm agar nanti bibirnya tidak kering ketika kita mengaplikasikan foundation.
Oke, selanjutnya kita ke bagian alis. Nah, untuk bagian alis ini saya menggunakan pomade alis supaya alisnya lebih gampang untuk dibentuk. Nah, ini kan produk pomade alisnya ini keras nih, jadi kita perlu spray dulu dengan menggunakan setting spray tadi yang kita gunakan di awal ya. Lalu kita ambil produknya dengan menggunakan spoolie brush. Lalu kita oleskan ke seluruh bagian alisnya. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan pensil alis dan juga kuas yang berbentuknya nyerong gitu ya. Ini namanya angle brush. Oke, pertama kita buat dulu tanda dari cuping hidung lurus ke arah atas ya, sejajar dengan inner corner. Lalu untuk yang tanda yang kedua ya, kita ukur lagi dari cuping hidung juga mengarah ke pertumbuhan alis yang paling tinggi. Kita beri tanda, dan juga tanda yang terakhir kita ukur dari cuping hidung menyerong sejajar dengan outer corner atau sudut terluar mata. Nah, kalau udah kita buat frame bagian bawahnya. Caranya tarik garis lurus menuju ke atas. Nah, kalau udah sampai di tengah sini, kita turunkan dan ketemukan dengan titik atau tanda yang sudah kita beri tadi di bagian akhir, di bagian paling ujung. Nah, selanjutnya kita buat juga garis yang bagian atasnya. Caranya kita garis dulu di bagian tengahnya sini menuju ke belakang. Nah, kalau sudah, baru kita buat di bagian depannya. Kita ketemukan dengan titik yang bagian tengah tadi. Oke, kalau udah jadi frame-nya seperti ini, kita isinya dari bagian tengah menuju ke bagian belakang. Sudah diisi di bagian tengah dan ke belakangnya, ini kan di bagian depannya masih kosong nih, jadi kita perlu blend isi tadi ke arah bagian depan.
kalau udah kita buat lagi di sisi sebelahnya ya. Caranya sama, diukur dari cuping hidung ini sejajar dengan sudut mata bagian dalam atau inner corner. Oke, kita beri tanda lagi di bagian puncak paling tingginya ya, diukur dari cuping hidung mengarah ke pertumbuhan alis yang paling tinggi. Dan yang terakhir kita ukur lagi dari cuping hidung dan sejajar dengan outer corner atau sudut mata bagian terluar. Nah, lalu kita bingkai, dimulai dari bagian bawah dulu ya. Oke, terus bagian atas. Dan terakhir kita isi di bagian tengah menuju ke bagian belakangnya. Lalu jangan lupa di blend. Untuk selanjutnya kita pertegas lagi bentuk alisnya dengan menggunakan foundation padat. Caranya kita mulai dari bagian bawah dulu, dari tengah menuju ke bagian belakang. Kalau udah kita pertegas bentuk alisnya, jangan lupa kita blend menggunakan beauty blender. Nah, kalau udah seperti ini, pembuatan alis sudah selesai. Semoga bisa dipahami ya.
Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita beralih ke complexion. Nah, untuk kali ini kita menggunakan dua jenis foundation ya. Yang pertama itu foundation yang cair, yang kedua foundation yang padat. Nah, untuk foundation yang padat saya menggunakan Naturactor yang nomor 140 ya. Kita ambil, nah kira-kira sebesar biji jagung. Kita taruh di mixing palette, lalu kita tambahkan liquid foundation sebanyak 2 pump. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk. Pemilihan foundation juga harus disesuaikan dengan jenis kulit ya. Kalau untuk kulit yang kering, kalian gunakan foundation yang hasil akhirnya itu lebih glowing. Kalau untuk kulit berminyak, kalian gunakan foundation yang dia hasil akhirnya matte. Nah, kalau untuk mixing foundation ini kalian pastikan sudah tercampur rata, sudah tidak ada lagi butiran-butiran yang ada di palet kalian. Oke, kalau misalnya kita ketuk-ketuk seperti ini, dia sudah tidak jatuh, berarti mixing foundationnya sudah oke untuk ini. Oke, kita oles ke bagian wajahnya. Selesaikan dulu di sisi sebelahnya dulu ya, supaya nanti foundationnya tidak kering. Untuk ngeblend foundationnya kita tap-tap, jangan digeser, karena kalau digeser nanti dia akan merusak base makeup yang ada di bawahnya. Jadi kita tap pelan-pelan. Selanjutnya kita aplikasikan ke sisi sebelahnya dengan cara di tap-tap juga ya. Selanjutnya kita gunakan kontur dalam. Nah, ini gunanya untuk memberikan dimensi pada wajah. Ini kan masih flat nih, wajahnya masih satu warna. Jadi kita perlu beri dimensi di bagian wajahnya, misalnya di tulang pipi. Nah, caranya kita ukur dari cuping ini. Cupingnya yang paling atas ya, kita beri garis mengarah ke bibir. Oke, kita blend juga.
Nah, untuk cara ngeblendnya kita arahkan ke bagian atas supaya dia pipinya lebih terlihat tirus. Oke, kalau misalnya kalian blendnya ke arah bawah, itu nanti pipinya malah lebih terlihat sabi. Jadi kalian pastikan ngeblendnya ke arah atas. Jangan lupa juga kita kontur di bagian hidungnya agar lebih terlihat lebih mancung. Selanjutnya kita highlight bagian wajahnya. Nah, untuk highlight ini tujuannya untuk menonjolkan daerah-daerah wajah yang ingin ditonjolkan. Misalnya nih, tulang hidung dan juga area center wajah. Nih, tempatnya di bagian bawah mata. Jadi kita aplikasikan highlightnya membentuk segitiga ke bawah. Bagian kening juga, bagian atas bibir dan juga dagu. Selanjutnya kita aplikasikan liquid blush. Nah, liquid blush ini gunanya agar nanti foundation, bedak, dan juga blush on powder itu dia lebih awet. Kalau misalnya kalian nggak punya liquid blush, kalian bisa gunakan lip cream. Kita tinggal oles saja di bagian pipinya. Lalu kita blend.
kita set complexionnya ini dengan menggunakan bedak tabur atau loose powder. Jadi bagian yang harus kalian set terlebih dahulu yaitu di bagian bawah mata. Nah, untuk bagian bawah mata ini kan sering berlipat ya, jadi kalian pastikan dulu sudah tidak ada lagi lipatannya dengan cara tap-tap di bagian area bawah mata. Nah, kalau udah hilang, baru kalian tambahkan loose powder atau bedak tabur. Nah, untuk di sisi sebelahnya pakai cara yang sama. Kita tap-tap dulu supaya lipatan-lipatannya hilang. Kemudian kita set dengan menggunakan bedak tabur. Di bagian bawah mata kita set juga di bagian garis senyum, karena di garis senyum nih dia rawan nge-crack atau dia biasanya suka retak gitu ya, jadi kalian perlu cepet-cepet untuk ngeset di bagian garis senyum. Kalau udah, kalian tambahkan juga di bagian dahi, bagian tulang hidung, atas bibir, dan juga dagu. Nah, kalau udah, baru kalian tambahkan bedak tabur tadi ke seluruh bagian wajahnya. Kalau sudah diratakan ke seluruh bagian wajahnya, kalian sapu-sapu sisa-sisa dari bedak taburnya. Nah, untuk nyapunya kalian bisa sapukan ke bagian arah luar ya. Nah, kalau udah disapu-sapu, kalian set lagi dengan menggunakan bedak padat. Caranya sama, kita aplikasikan di bawah mata dulu. Kemudian di tulang hidung, atas bibir dan juga bagian dagu. Nah, untuk area seluruh wajahnya kita menggunakan brush.
Caranya sapu-sapukan ke seluruh bagian wajah yang tadi tidak terkena bedak padat. Untuk step selanjutnya, kita aplikasikan contour powder. Nah, untuk contour powder kalian bisa menggunakan bedak padat, tapi warnanya harus lebih gelap. Caranya kalian ambil produknya dan jangan lupa di tap untuk membuang eksesnya, supaya nanti tidak bertaburan di area wajahnya. Contour powder ini tempatnya sama seperti contour cream tadi ya. Nah, untuk yang saat ini kita hanya mempertegas bagian kontur yang krim tadi. Sisi sebelahnya warnanya tidak sama, kalian bisa tambahkan compact powder atau bedak padat ya, untuk membuat konturnya lebih pudar lagi, supaya dia kanan dan kirinya lebih seimbang. Kontur bagian pipinya, sekarang kita lanjutkan kontur di bagian hidungnya. Caranya dimulai dulu dari bagian bawah, terus bawa ke bagian atas. Selesai untuk kontur, kita lanjut ke bagian blush on. Untuk pengaplikasian blush on, kalian aplikasikan di bagian apple cheek-nya atau di bagian pipi yang menonjol. Untuk bagian eye makeup, kalian aplikasikan dulu eye base-nya. Jadi kondisi kelopak mata itu harus dia lebih basah. Nah, kali ini saya menggunakan sisa foundation yang tadi dipakai sebagai base eyeshadow, supaya nanti eyeshadow-nya warnanya lebih keluar atau lebih pop up. Caranya kalian oles-oles
ke seluruh kelopak matanya, kemudian kalian blend. Oke, kalau udah selesai, kita aplikasikan eyeshadow yang warnanya lebih muda. Aplikasikannya ke seluruh bagian kelopak mata. Kalau udah, kita tambahkan lagi warna yang lebih gelap dari warna yang pertama. Kita aplikasikan di bagian ujungnya aja ya. Nah, kalau misalnya ada bagian eyeshadow yang jatuh, kalian langsung sapu ke arah keluar supaya dia tidak merusak warna dari complexionnya. Selanjutnya kita buat cut crease supaya nanti look matanya lebih terlihat besar. Nah, jadi kalian buat kelopak mata palsu, tapi cuman setengah dari kelopak matanya aja. Untuk selanjutnya kita isi kelopak yang tadi kita buat ya dengan menggunakan eyeshadow shimmer. Selanjutnya saya akan tambahkan liquid eyeshadow di bagian yang kita kasih shimmer tadi.
Nah, untuk eyeshadow bagian bawahnya kalian gunakan warna yang senada dengan bagian yang terluar tadi. Next, kita aplikasikan eyeliner. Nah, untuk pemakaian eyeliner, kalian buat garis sedekat mungkin dengan pertumbuhan bulu mata aslinya. Oke, kalau sudah, kita aplikasikan bulu mata palsu. Untuk pemasangan bulu mata palsu, kalian taruh dulu lemnya di bagian yang sudah kalian beri eyeliner tadi. Kalau sudah setengah mengering lemnya, baru kalian tempelkan bulu mata palsu. Kita aplikasikan ke sebelahnya juga. Tempelkan sedekat mungkin dengan bulu mata aslinya.
Nah, untuk menggabungkan antara bulu mata asli dan juga bulu mata palsu, kalian harus lem untuk menggabungkan keduanya. Nah, teknik ini biasanya disebut dengan teknik jahit bulu mata. Kalau udah, kalian siapkan cotton bud untuk menekan bagian bulu mata asli dan juga bulu mata palsu, supaya dia tidak ada celah dan juga dia bisa menggabung antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita aplikasikan bulu mata yang kedua. Caranya tempelkan sedekat mungkin dengan lapisan bulu mata yang pertama tadi. Oke, kita jahit lagi bulu matanya antara bulu mata pertama dan juga bulu mata kedua. Kita satukan dengan menggunakan cotton bud. Caranya tekan-tekan dan juga didorong ke bagian atas. Oke, kalau udah kita pindah ke sisi sebelahnya. Selanjutnya kita tambahkan eyeliner.
Nah, untuk membersihkan lem yang tadi, kita aplikasikan pensil eyeliner warna hitam. Nah, untuk step selanjutnya kita pasang juga bulu mata bagian bawahnya. Untuk bulu mata bagian bawah ini sudah saya potong menjadi 3 bagian ya. Nah, jadi ini misal begini, satu bulu mata palsu ini kalian potong menjadi 3. Pertama kalian beri dulu lemnya di tulang bulu mata palsu, lalu aplikasikan dulu bagian terluarnya. Jadi bagian belakang kalian tempelkan. Lalu kalian tempelkan bagian keduanya, yaitu bagian tengahnya. Yang terakhir baru bagian terakhirnya, atau bagian dekat sudut mata bagian dalam. Selanjutnya kita ulangi untuk mata sisi sebelahnya. Kita mulai dari bagian terluarnya dulu. Kemudian bagian tengahnya. Dan terakhir bagian sudut mata bagian dalam. Next kita aplikasikan lip cream. Tapi sebelumnya kita bentuk dulu bagian bibirnya. Ini kalau udah, kalian tinggal oleskan lipstick ataupun lip cream. Selanjutnya kalian bisa tambahkan lip gloss supaya menambah kesan bibir yang sehat dan juga
lebih terlihat shiny bibirnya. Jangan lupa kalian tambahkan highlighter di bagian hidung, bagian dagu, bagian tulang pipi, dan terakhir jangan lupa kalian spray mukanya supaya makeupnya lebih tahan lama ya. Oke teman-teman, jadi ini hasil akhirnya. Selanjutnya kita akan pakaikan dia gaun pengantin dan juga aksesorisnya. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil akhirnya Flawless Wedding Makeup. Saya Diana Lisa Zain dan juga Novia. Semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.